Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Fifa Iskandar. Saya akan membawakan dongeng dengan judul Asal Usul Kijang Bertanduk Pendek. Cerita ini disadur dari majalah Bobo nomor 6 tahun 1985. Karya Rohyati Salihin. Begini ceritanya. Pada zaman dahulu, hewan-hewan yang tinggal di hutan hidup rukun dan tidak pernah bertengkar. Mereka bermain bersama di ladang, di lereng bukit, tanpa rasa takut akan ada yang mengganggu. Di antara sekumpulan hewan pemakan rumput dan dedaunan, ada seekor kijang jantan yang memiliki tanduk panjang dan bercabang indah. Banyak hewan yang memuji keindahan tanduk kijang tersebut. Hal inilah yang membuat kijang menjadi sombong dan angkuh. Kijang sering berdiri di tempat yang tinggi sambil mendongakkan kepalanya agar tanduknya bisa terlihat jelas oleh penghuni hutan. Perubahan sikap kijang tidak disukai oleh hewan-hewan lain. Hingga akhirnya semua menjauhinya dan tidak ada lagi yang mau berteman dengannya. Namun kijang tetap tidak berubah. Ia malah sering lewat di tengah kerumunan hewan lain sambil mengangguk-anggukkan kepalanya memamerkan tanduk. "Lihat ini, betapa indahnya tandukku," katanya. Hewan-hewan yang tidak suka dengan sikap kijang makin menjauh. Bahkan seluruh penghuni hutan sudah tidak peduli padanya. Hanya seekor gajah yang tidak terpengaruh. Walaupun telinganya besar, gajah tidak mempedulikan omongan hewan lain tentang kelakuan kijang. "Hei gajah," kata seekor kerbau suatu hari. "Apa kamu tidak melihat kesombongan si kijang?" "Kelihatan," jawab gajah tenang. "Lalu, kenapa kamu masih berteman dengannya? Biarkan saja dia sendiri, jangan ditemani." "Ah, biarkan saja, tak usah dipedulikan," jawab gajah sambil membatik pucuk daun dengan belalainya. "Tapi kijang itu sangat sombong," seru seekor domba jantan. "Dia pikir hanya dia yang istimewa. Setiap hari kita harus melihat dia pamer. Menyebalkan sekali." "Sabarlah," hibur gajah. "Selama dia tidak mengganggu kita, tidak ada gunanya kita memusuhinya." "Memang dia tidak menyakiti kita," celah babi hutan. "Tapi kelakuannya itu sebel yang melihat." Kata gajah sambil mengibas-ibaskan belalainya. "Apakah di antara kalian pernah ada yang mendekatinya, mengajak bicara, dan menasihatinya agar tidak sombong?" Semua hewan terdiam, saling pandang seolah sedang berpikir. "Sepertinya belum ada yang pernah menasihatinya," pikir mereka dalam hati. "Aneh," kata gajah sambil berlalu diikuti oleh hewan-hewan lainnya meninggalkan padang rumput, kecuali kerbau yang masih termenung di tempatnya. "Benar juga kata gajah, lebih baik aku yang menasihatinya," pikir kerbau. "Tapi mana aku harus mencari kijang?" Dengan langkah cepat, kerbau berlari ke tepi sungai, lalu ke lereng bukit. Namun, kijang tidak terlihat jejaknya. Kerbau bertanya pada setiap hewan yang dijumpainya di jalan. Tapi, tak ada yang tahu. "Mungkin ia menyusup ke tengah hutan," pikir kerbau. Sudah 3 hari, kijang tidak terlihat.
Kerbau bersama hewan lainnya menemui gajah dan meminta bantuan untuk masuk ke tengah hutan mencari. Maka gajah pun masuk ke dalam hutan yang lebat oleh ranting dan akar-akar besar. Gajah terus masuk ke dalam. Ia belum juga melihat tanda-tanda keberadaan Kijang. Sampai akhirnya di dekat pohon karet yang besar, gajah mendengar suara rintihan. Ia mendekati sumber suara. Gajah terkejut melihat seekor hewan yang terbelit akal dengan kaki tergantung ke atas. "Tolong," kata hewan itu. "Aku sudah 4 hari tergantung begini. Tolong aku." Kamu Kijang?" kata gajah tidak percaya dengan penglihatannya. "Benar, tandukku terlilit akar. Semakin aku meronta, semakin terlilit. Tolong aku." "Tapi bagaimana ya?" kata gajah. Gajah tampak berpikir. "Bagaimana kalau tandukmu nanti patah?" "Tidak apa-apa. Tanduk indah ini sudah membuatku sombong dan merasa tidak butuh teman. Biarlah, daripada punya tanduk indah tetapi tidak butuh teman." "Syukurlah," kata gajah. "Bagus kalau kamu sudah sadar tak ada gunanya sombong." "Benar sobat, kejadian ini akan menjadi pelajaran bagiku. Kalau aku punya banyak teman, akar ini pasti sudah dipotong sejak awal," kata Kijang penuh penyesalan. "Hai, aku di sini," terdengar suara riuh dari hewan-hewan yang datang untuk membantu. Kijang menatap mereka dengan harapan agar akar yang membeli tubuhnya bisa segera dilepaskan. Tak menunggu lama, hewan-hewan itu menggunakan tanduk mereka untuk memutuskan akar-akar tersebut. Dalam sekejap, Kijang berhasil lepas dari lilitan akar. Sayangnya, tanduknya tidak bisa diselamatkan, sebagian terpotong. Tapi Kijang tidak merasa sedih. Ia bahagia bisa selamat dan kembali berkumpul dengan hewan-hewan lain. "Terima kasih banyak teman-teman," kata Kijang sambil menggosok-gosokkan kepalanya ke tubuh hewan yang menyelamatkannya. "Aku janji tidak akan sombong dan angkuh lagi." Sejak saat itu, tanduk Kijang memang tidak lagi panjang dan bercabang indah. Tetapi semua hewan menyukainya karena sikapnya yang ramah dan sopan kepada seluruh penghuni hutan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.